Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kami kelompok 5 dapat menyelesaikan video penjelasan mengenai piutang wesel. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMMCFRM, selaku dosen pengampu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu piutang wesel. Piutang wesel atau wesel tagih atau perjanjian piutang atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris promissory note adalah janji tertulis dalam bentuk yang lebih formal dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang atau tanggal jatuh tempo atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris maturity date. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Surat tersebut dapat dibayarkan ke perorangan atau perusahaan dan penanggung jawab atau pemegang piutang wesel. Pihak yang berhak menerima piutang wesel disebut penerima pembayar atau payer, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. Piutang wesel sendiri ada yang dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dapat dipindah tangankan. Pencatatan piutang wesel harus dipisahkan dari wesel-wesel lainnya seperti wesel piutang dagang, wesel pegawai, dan lain-lain. Wesel yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi harus dipisahkan dengan wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya dicatat dalam rekening piutang wesel yang menunggak. Piutang wesel sendiri yang sudah jatuh tempo dalam 1 tahun dimasukkan ke dalam aktiva lancar, sedangkan piutang yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai piutang jangka panjang. Kemudian, bagaimana menentukan jatuh tempo piutang wesel? Misalnya, jatuh tempo wesel 60 hari tertanggal 17 Maret adalah 16 Mei. Dihitungnya sebagai berikut. Jangka waktu wesel adalah 60 hari, maka pada bulan Maret terdapat 31 hari, lalu dikurang tertanggal 17 hari pada bulan Maret. Artinya, pada bulan Maret terdapat 14 hari. Pada bulan April terdapat 30 hari. Maka jika dijumlahkan hasilnya 44 hari. Kemudian pada bulan Mei, agar menjadi 60 hari, maka 44 hari ditambah dengan 16 hari. Hasilnya akan menjadi 60 hari. Jadi, jatuh tempo piutang wesel pada tanggal 16 Mei. Bagaimana cara menghitung bunga dalam piutang wesel? Nah, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya adalah bunga sama dengan nominal wesel dikali suku bunga dalam persen dikali jangka waktu. Untuk contohnya, diketahui nominal wesel Rp1.000. Suku bunganya dalam 1 tahun itu 12% dan jangka waktunya itu 120 hari. Nah, karena suku bunganya dalam tahun, kita harus mengubah dulu jangka waktunya dari 120 hari jadi per tahun. Nah, caranya itu 120 hari dibagi 360 hari dalam 1 tahun. Nah, sesudah itu kita bisa masukkan ke dalam rumus. Berarti Rp1.000 dikali 12% dikali 120 per 360. Nah, hasilnya itu Rp40 dalam 1 tahun. Itu yang menjadi bunganya. Selanjutnya, bagaimana akuntansi untuk wesel? Misalnya wesel dengan nilai nominal 3.000, jangka waktu 6 bulan dan memiliki bunga 24% tertanggal 1 September 2005. Catatan jurnal oleh penjual atau pemegang saham sebagai berikut. 1 September piutang weselnya 3.000 dan penjualannya 3.000.
Apabila wesel tersebut dari pelunasan dagang atau pergantian status, maka kreditnya adalah piutang dagang. Catatan jurnal oleh pembeli atau pembuat wesel sebagai berikut. 1 September pembeliannya 3.000 dan wesel utang 3.000. Apabila wesel tersebut berasal dari pelunasan utang dagang atau pergantian status, maka debitnya adalah utang dagang. Bagaimana cara mendiskontokan piutang wesel? Syarat pendiskontoan wesel yaitu apabila pihak pembuat wesel tidak dapat melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan wajib bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Adapun cara menghitung diskonto yaitu nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali dengan periode diskonto. Contohnya, pada tanggal 1 November 2005, PT Adistia mendiskontokan weselnya ke Bank BRI dengan diskonto sebesar 18%. Nominal yang tertera adalah Rp3.000 yang terjadi pada tanggal 1 September 2005. Adapun waktu atau periode wesel selama 6 bulan, maka jatuh tempo dapat kita hitung setelah 6 bulan dari tanggal wesel tersebut, yaitu bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Maka dapat kita ketahui bahwa jatuh tempo akan terjadi pada tanggal 1 Maret 2006. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyajian piutang wasel di neraca. Piutang wasel jangka pendek dilaporkan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Piutang wasel disajikan di atas piutang dagang karena dapat realisasi dengan cepat menjadi kas melalui pendiskontoan. Kewajiban kontizen dari wasel yang didiskontokan harus diungkapkan. Contoh penyajiannya adalah sebagai berikut. Piutang wasel 540.000, lalu didiskontokan 120.000, sisa dari piutang wasel menjadi 420.000. Contoh soal dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Wasel tagih dengan nominal 300.000 dalam jangka waktu 2 bulan dari tanggal 1 Maret 2001, lalu wasel yang didiskontokan pada tanggal 26 Maret 2001 dengan diskonto 10%. Lalu buatlah jurnalnya jika wasel tagih tidak berbunga dan wasel tagih berbunga. Penyelesaian A. Wasel tagih tidak berbunga. Jumlah uang yang diterima pada tanggal 26 Maret 2001 dapat dihitung sebagai berikut. Nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp300.000, diskonto Rp300.000 dikali 10% dikali 36 dibagi 360 adalah sebesar Rp3.000 dikurangkan dengan nilai wesel, di mana 36 hari tersebut adalah 26 Maret sampai dengan 1 Mei. Maka uang yang diterima adalah sebesar Rp297.000. Pihak yang mendiskontokan wesel akan mencatat kas Rp297.000 di posisi debit, biaya bunga Rp3.000 di posisi debit, piutang wesel didiskontokan sebesar Rp300.000 di posisi kredit. Selanjutnya adalah wasel tagih berbunga. Misal, wasel di atas berbunga sebesar 12% per tahun dan didiskontokan dengan diskonto 10% per tahun. Nilai nominal wasel bunganya sama dengan 12% dikali dengan 2 bulan dibagi dengan 12 dikali dengan 300. Lalu kita tambahkan 300.000 ditambah dengan 6.000. Hasilnya menjadi 306.000. Lalu kita diskontokan 306.000 dikali dengan 10% dikali dengan 36 hari lalu dibagi 360. Hasilnya menjadi 3.060. Lalu kita kurangkan lagi 306.000 dikurang dengan 3.060. Hasilnya 302.940.
Jurnal yang dicatat oleh pihak yang mendiskontokan wasel adalah kas 302,940. Lalu piutang wasel didiskontokan 300.000, pendapatan bunganya menjadi 2.940. Sekian presentasi materi piutang wesel dari kami, kelompok 5 akuntansi prodi manajemen. Terima kasih atas support dan dukungan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.